Kalau seperti kegiatan kongres, itu termasuk kegiatan partai atau bukan? Kalau kongres yang dimaksudkan di sini kan dalam konteks pemenangan sebagai kandidat kan, bukan kongres sebagai kegiatan institusional itu bukan, dan itu ada pada setiap kandidat. Seperti tadi saya sampaikan, baru terungkap bahwa saudara Nasaruddin sebetulnya dia juga menjadi relawan dari dua kandidat yang lain. Pokoknya atasan saya pada zamannya saya diberikan tugas, karena saya sebagai petugas partai, untuk mengawal PT Riau sampai saya ada di sini. Yang jelas bukan kasus pertama yang terakhir terjadi menimpa Partai Golkar. Ada politikus Golkar di sini, Bang Nusron. Yang tadi kita dengar, Eni Saragih bilang ia hanya petugas partai. Sebelumnya, mantan Ketua Umum Golkar, Setia Novanto bilang ada uang 5 miliar IKTP mengalir ke Partai Golkar. Jadi Partai Golkar juga terima uang haram ini, Bang Nusron? Saya tidak tahu ya kalau soal itu. Karena saya tidak ada di dalam pusaran soal uang beruang di dalam partai itu. Tetapi kalau kata definisi petugas partai, berarti kan yang bersangkutan itu adalah aparatur partai yang bertugas untuk mencari uang. Dan dalam rangka untuk mencari uang itu menggunakan cara-cara yang haram untuk mendapatkan uang itu. Itu kan kira-kira yang mau dibangun oleh Nana kan? Bukan oleh saya, itu pengakuan Eni Saragih kita dengar sama-sama. Saya tidak perlu membangun, itu sudah jelas. Di dalam acara Mata Najwa ini begitu. Nah, saya kira begini, kita kembalikan kepada definisi formil saja. Kalau orang itu sah disebut sebagai petugas partai, kalau yang bersangkutan melakukan itu memang betul-betul atas keputusan partai politik. Jadi ada rapat di dalam partai politik memutuskan, menugaskan yang bersangkutan untuk mencari uang. Itu baru yang bersangkutan sah dan layak untuk disebut sebagai petugas partai. Dalam prakteknya kan mana ada partai menugaskan mencari uang, Bang Nusron? Atau yang kedua, ada yang bersangkutan itu mendapatkan surat resmi dari pimpinan partai, misal atau pimpinan fraksi kalau di DPR. Bahwa yang bersangkutan, saudara misal siapa ditugaskan untuk mencari uang, itu sah orang tersebut mengatasnamakan dirinya sebagai petugas Bang partai. Nusron, Anda mau mengatakan bahwa ini hanya pengakuan semata pribadi Eni Saragih, tidak ada kaitannya dengan Partai Golkar? Saya ingin mengatakan bahwa tolong kita pisahkan antara perilaku deviasi seseorang dengan kelembagaan. Bahkan ketika itu diakui oleh Ketua Umumnya sendiri? Siapa? Setia Novanto di sidang IKTP. Kalau Pak Novanto kan nggak ada kaitan dengan Eni Saragih, lain lagi. Tapi sama-sama Partai Golkar. Ya itu kan case-nya beda. Tapi sama-sama Partai Golkar. Kalau soal itu begini, ketika ada kasus tentang IKTP, Pak Novanto kan belum menjadi Ketua Umum partai. Yang berhak untuk mengatasnamakan apakah dia itu petugas partai adalah ketika Ketua Umum itu yang bersangkutan. Lagi-lagi juga perlu dipertanyakan. Kalau ini kita mau disiplin definisi. Ini kan kita mencoba disiplin tapi definisi. Bahwa ada uang diperoleh secara tidak sah dan kemudian mengalir ke partai, itu sesuatu yang menurut Anda mungkin saja terjadi kan? Sudah terbukti terjadi. Uangnya dikembalikan, Setia Novanto mengembalikan uang 5 miliar loh. Ya, itu, yang bilang itu katanya kemudian uang yang waktu itu masuk ke Partai Golkar. Ya itu mohon maaf kalau apakah itu masuk ke partai atau ke Pak Novanto, yang tahu Pak Novanto. Kalau saya ini sebagai pengurus partai yang saya lihat adalah yang legal formal. Apakah uangnya itu masuk ke rekening partai? Apakah uangnya itu kalau nggak masuk ke rekening partai digunakan untuk kegiatan partai secara formil? Kegiatan partai bukan kegiatan individu. Atau yang bersangkutan itu mendapatkan mandat dari partai untuk kepentingan itu, baru yang bersangkutan sah disebut sebagai aparatur partai atau petugas partai. Contoh petugas partai. Profesor Hendrawan Supratikno, ini petugas partai sebagai anggota Komisi 11. Itu sah karena ada suratnya,
ada ininya, ada Oke. mandatnya, itu petugas partai. Saya ingin ke Prof. Hendrawan kalau begitu. Bagaimana kemudian memaknai uang-uang yang diperoleh oleh kader, oleh anggota partai politik yang kemudian digunakan untuk kepentingan partai. Apakah hal itu juga jamak terjadi di PDI Perjuangan? Ya, sepertinya kita sedang menangisi susu yang sudah tumpah. Ya, kalau saya sebenarnya ingin mengorientasikan diskusi ini untuk bagaimana mencari solusi yang terbaik ke depan. Sebelum cari solusi, kita temukan dulu masalahnya apa. Masalahnya adalah menurut saya evolusi sistem politik kita berjalan penuh dengan kelemahan. Ada cacat di sana sini dan cacat ini dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku politik. Ya, dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku politik untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Tetapi jangan lupa, pelaku-pelaku politik ini kan pelaku-pelaku yang rasional. Bahkan sebagian besar, tadi Nana mengatakan kader-kader terbaik partai. Mustahil kader-kader terbaik partai itu tidak berhitung, tidak membuat kalkulasi, tidak menggunakan intuisi ketika melakukan hal-hal seperti yang kita bicarakan. Jadi menurut saya bukan transaksi haram sebenarnya. Tapi? Ini transaksi yang logis, rasional, dan merupakan konsekuensi dari sebuah sistem politik. Logis, kalau penyuapan bagaimana kita mencari logika dari proses penyuapan? Logisnya di mana itu? Artinya ada sistem yang tadi Pak Yasin saya senang karena sudah berbicara tentang reformasi birokrasi, tata kelola, termasuk tata kelola partai politik. Jadi ada kelemahan-kelemahan sistemik yang dimanfaatkan oleh para pelaku politik. Termasuk misalnya memanfaatkan jabatan politik untuk mencari uang. Salah satunya. Tetapi kelemahan yang melekat pada sistem politik kita adalah tata kelolanya yang ya sekali lagi tidak transparan, ya kemudian high cost. Oke. Ya. Saya ingin tahu high cost-nya seberapa mahal dan kemudian dari mana uang-uang itu didapatkan, Pak Hendrawan? Bisa kasih kami gambaran seberapa mahal partai politik itu Partai bekerja? politik kan menjalankan fungsi aspirasi, fungsi agregasi, fungsi edukasi, elektoral, budgeting dan seterusnya. Dan fungsi-fungsi ini untuk dijalankan kan mahal. Itu sebabnya partai politik dalam penyelenggaraan organisasi politik ini melakukan metode macam-macam. Kalau di PDI Perjuangan kami menggunakan ideologi kami gotong royong. Itu sebabnya kami melakukan penggalangan dana, mobilisasi dana kolektif berlapis-lapis. Di fraksi misalnya ada iuran fraksi, kalau orang berkunjung ke luar negeri harus ada iuran wajib yang disetor ke fraksi. Misalnya Di kalau DPC anggota DPR ini harus bayar berapa? Seperti saya, jujur saja, tiap bulan dipotong misalnya 22 juta rupiah. Terus kalau melakukan kunjungan ke luar negeri ada potongan-potongan tertentu. Oke, dan apakah ada sumbangan sukarela untuk aktivasi tertentu seperti survei, ya, kemudian untuk pemenangan pilkada dan seterusnya. Dan apakah jumlah yang resmi itu yang dipotong resmi itu cukup untuk membiayai kegiatan partai politik? Ada juga kami membuat rekening dana gotong royong. Terus itu sebabnya saya bersimpati dengan usulan KPK yang mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan anggaran topangan per suara dari Rp1.000 10.000, meskipun saya berharap sebenarnya 100.000 per suara. Jangan tanggung-tanggung. Kita harus betul-betul melakukan pembenahan sistemik secara tuntas. Karena jangan kalau setengah-setengah. Setengah hati tadi Pak Yasin mengatakan. Karena kalau sekarang yang jelas tidak cukup uangnya. Loh, 108 per suara dinaikkan Rp1.000. KPK mengusulkan 10.000, saya mengusulkan 100.000. Karena tidak cukup, makanya harus kreatif mencari cara lain. Dan itulah yang kemudian kita lakukan. Yang kita lihat sekarang seperti itu, apakah ini cara kreatif partai politik mencari tambahan dana karena tidak cukup hanya dengan memotong uang gaji anggota DPR dan yang lain-lain? Dini? Nggak setuju sih saya. Kalau PSI ya kembali, kita tuh memang nilai dasar kita itu salah satunya adalah anti korupsi, itu jelas. Belum ada kesempatan kata Bang Nusron? Oh enggak juga, kalau dibilang kesempatan, sekarang juga banyak partai baru sudah mengusung caleg mantan napi korupsi. Jadi itu kembali kepada komitmen sih, keseriusan daripada parpol itu mau memerangi korupsi. Kalau dibilang kita partai baru, ya kembali saya bilang tadi, ada juga partai baru yang sudah mengusung caleg mantan napi korupsi. Pada akhirnya menurut kami, kasihan KPK kalau kita cuma hanya melakukan langkah-langkah kuratif. Harus diimbangi dengan langkah-langkah promotif preventif, yaitu transparansi. Karena nggak ada hal yang paling efektif untuk bisa mengatasi korupsi selain daripada transparansi. Dan karena itu, kalau kita di PSI dari awal, seleksi caleg-caleg aja sudah kita lakukan dengan transparansi. Melibatkan pihak-pihak independen juga. Karena
absolute power pasti tends to corrupt kan. Gitu. Dan kembali ke tadi cari uang cara partai itu wajar saja kemudian terjadi berbagai modus. Bagi kita, bagi PSI itu tidak. Kita tegas anti korupsi. Bahkan untuk caleg-caleg kita yang memang sudah diusung oleh DPP, itu jelas kita punya perjanjian secara hukum yang memang di situ dijelaskan secara gamblang apa aja menjadi kewajiban daripada kader-kader PSI apabila terpilih dan duduk dalam parlemen. Salah satunya apabila itu ketahuan korupsi, itu pasti langsung kita pecat. Jadi kita tidak ada kompromi untuk hal korupsi ini karena ini penting sekali gitu. Bagaimana sebuah partai politik, organisasi dengan kekuasaan yang sebegitu besar memegang amanah dan berhubungan dengan hidup orang banyak, tapi tidak ada pengawasan yang ketat. Harus ada monitoring. Jadi harus ada seleksi, kemudian harus ada monitoring. Kuncinya di situ. Baik, saya akan kasih kesempatan Bang Ferry setelah pariwara. Kita harus break dulu. Tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi.